Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa di channel ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan di channel ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Banyak orang berbicara tentang rancangan Tuhan atau penggenapan rancangan Tuhan, tetapi mereka lupa bahwa seringkali penggenapan rancangan Tuhan itu satu paket dengan proses apa yang Tuhan izinkan kita lalui. Kalau kita ingin supaya rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, nah kalau kita melihat Alkitab, seringkali penggenapan rancangan Tuhan itu Tuhan awali dengan proses, dan banyak orang tidak tahan yang namanya proses. Untuk itu hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar memahami rancangan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Kekasih Tuhan, orang sering mengutip Yeremia 29 ayat 11 ini sebagai ayat favoritnya, karena firman Tuhan ini berisikan rancangan Allah yang luar biasa, yaitu rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan rancangan yang memberikan harapan bagi anak-anak Tuhan. Tetapi seringkali orang lupa bahwa ayat ini muncul dalam situasi apa dan ditujukan kepada siapa. Tentu kita harus pelajari ayat ini supaya kita tidak salah kaprah menafsir ayat tersebut. Surat Yeremia ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang saat itu sedang ditawan di Babel selama 70 tahun. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ada damai sejahtera? Mungkinkah ada pengharapan yang baik sementara mereka ada di tempat pembuangan? Secara logika mungkin tidak ketemu. Orang berpikir, mana bisa saya dijajah 70 tahun di Babel? Lalu engkau berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Tetapi namanya Tuhan, rancangannya selalu yang terbaik. Rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera, meskipun faktanya orang Israel saat itu sedang ditawan di Babel selama 70 tahun. Nabi Yeremia berulang kali menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel supaya mereka itu tidak menyembah Baal, tidak menyembah berhala, dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah yang hidup, yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi orang Israel tidak mau mendengar. Mereka tetap keras hati, mereka tidak mau berubah. Akibat dari sikap itu, atau akibat dari sikap yang tidak menghormati Tuhan, maka pada tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem dan bait suci dihancurkan oleh Nebukadnezar, raja Babel itu. Harta benda dari orang Israel dirampas.
orang Israel dibawa ke Babel menjadi tawanan selama 70 tahun. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat panjang. Mereka tidak bisa menikmati hidup karena mereka adalah orang-orang tawanan. Yeremia mengirimkan surat ini kepada orang Israel yang sedang ditawan di Babel, bahwa Allah memiliki rancangan dan masa depan yang baik untuk mereka. Untuk mewujudkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan itu, orang Israel harus taat dan berperan aktif di tengah-tengah masyarakat Babel, tempat di mana mereka dijajah. Peran yang dimaksud adalah yang pertama, hiduplah secara wajar atau seperti biasa meskipun di tempat buangan. Yeremia 29 ayat 5 dan 6, orang Israel diminta untuk hidup secara wajar, bekerja, beternak, kawin-mawin, selayaknya mereka ada di Yerusalem, meskipun kenyataannya mereka ada di Babel. Mereka diminta supaya tidak banyak menggerutu, tidak banyak ngomel, tapi hidup sewajarnya, hidup apa adanya, seperti biasa, bertani, beternak, kawin-mawin, memperbanyak keturunan. Itulah peran yang harus mereka kerjakan meskipun di tengah-tengah pembuangan. Kemudian peran yang kedua adalah usahakan kesejahteraan kota dan berdoa buat kota itu. Karena kesejahteraan Babel adalah kesejahteraan mereka juga. Peran orang Israel di tanah Babel memang peran yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai orang yang ditawan, mereka harus bekerja untuk mensejahterakan daerah Babel. Kemudian mereka juga diminta untuk berdoa kepada kota itu. Karena kesejahteraan Babel adalah kesejahteraan mereka juga. Ini ajaran yang luar biasa. Kebanyakan kalau orang ada di posisi sebagai tawanan, sebagai orang yang terjajah, yang dia lakukan adalah paling dia ngomel, menggerutu, cari kambing hitam, menyalahkan sana sini. Tapi firman Tuhan mengajarkan orang Israel supaya usahakan kesejahteraan kota Babel dan berdoa buat kota itu. Jangan terlalu banyak menggerutu, jangan terlalu banyak ngomel, karena kamu ditawan di Babel itu akibat dari ulahmu. Walaupun di tempat tawanan mereka diminta untuk mensejahterakan kota itu dan berdoa buat kota tersebut. Ini satu ajaran yang luar biasa. Berdoa buat kota di mana kita dijajah. Benar-benar punya hati Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, jangan percaya nabi-nabi palsu. Percayalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dan 9. Karena selama orang Israel di Babel, muncul juga nabi-nabi palsu dengan nubuatan-nubuatan palsu. Lalu Yeremia katakan, jangan percaya nabi-nabi palsu. Percayalah kepada Tuhan yang hidup. Percayalah kepada Tuhan yang benar, yang mempunyai rancangan yang luar biasa bagi hidupmu.
Jangan kaget kalau hari-hari ini banyak juga muncul nabi palsu, pengajar palsu. Di zaman perjanjian lama, nabi palsu itu sudah ada. Mereka membual nubuat-nubuat palsu yang mungkin kedengarannya manis, tapi akhirnya mencelakakan. Yeremia katakan, jangan dengar nabi palsu, tapi dengar Tuhanmu sendiri. Dengar Allah yang hidup. Seringkali orang terombang-ambing dengan ajaran A, ajaran B, sehingga dia tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Kita hanya dengar sama Tuhan. Kita hanya taat sama Tuhan. Kita hanya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Poin yang keempat adalah sabar menanti janji Tuhan. Sabar yang dimaksud adalah mereka diminta untuk tetap ada di Babel selama 70 tahun, baru akan dikembalikan ke Yerusalem. Saudara, ini 70 tahun, bukan 70 hari atau 70 bulan. 70 tahun mereka harus bersabar, ditempa, dididik, diajar, disuruh kerja paksa selama 70 tahun. Baru rancangan Allah itu digenapi, mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. Di awal saya katakan, penggenapan rancangan Allah bagi hidup kita sering satu paket dengan proses. Cuma orang sering lebih suka dengan rancangan Allah. Dia tidak mau diproses. Mereka tidak sadar bahwa penggenapan setiap rencana, penggenapan rancangan, penggenapan janji-janji Allah seringkali diawali dengan yang namanya proses. Kita kadang mau enak saja, maunya supaya cepat-cepat janji Tuhan digenapi, tapi kita tidak suka yang namanya proses, karena proses itu menyakitkan, proses itu butuh bayar harga. Proses itu benar-benar mengekang kebebasan kita. Ada air mata, hilang kebebasan. Banyak orang tidak tahan saat ada di proses itu. Tetapi tepat waktunya, rancangan Allah yang sudah dijanjikan itu digenapi dalam kehidupan orang-orang yang telah melewati proses. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, apa yang dijanjikan itu benar-benar terjadi. Babel, yaitu Irak hari ini, dikalahkan oleh Kores, Raja Persia, yaitu Iran hari ini. 2 tahun setelah dia berkuasa di Babel, orang Israel diizinkan pulang ke Yerusalem. Berjalan selama 4 bulan dari Babel ke Yerusalem. Benar bahwa jika Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapinya, meskipun harus melewati proses yang tidak mudah, proses yang tidak lazim, atau proses yang tidak biasa. Menunggu penggenapan rancangan Allah selama 70 tahun itu bukan hal yang mudah. Jujur saja kita berdoa, kalau belum dijawab Tuhan selama 1 tahun, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan saja belum ada jawaban doa, kadang-kadang kita sudah mengeluh. Kadang kita sudah menggerutu dan bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Padahal
baru 1 atau 2 bulan kita berdoa. Tetapi orang Israel di Babel menunggu penggenapan rancangan Allah yang damai sejahtera dan penuh harapan itu. Menunggu selama 70 tahun. Baru mereka dikembalikan ke daerahnya, yaitu Yerusalem. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan hanya mengklaim janji Tuhan, tapi taat ikuti proses Tuhan. Karena penggenapan janji, penggenapan rancangan, itu satu paket dengan yang namanya proses. Kita hanya bisa taat, kita hanya bisa dengar-dengaran sama Tuhan, dan taat kepadanya. Tuhan memberkati. Jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, saudara bisa like, komen, subscribe. Saudara juga bisa bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.